Selamat datang kembali di channel Belajar Struktur di UBL. Di video pembelajaran Lightboard kali ini, kita akan membahas mengenai metode-metode pengencangan baut yang sering digunakan untuk baut mutu tinggi. Kita akan membahas 5 jenis metode pengencangan baut yang sering dikenal. Nah, kita akan membahas satu persatu metode ini secara rinci. Kita mulai dari metode yang pertama, snug tight. Baik menggunakan kunci manual atau kunci mekanis seperti di video cuplikan ini, baut cukup dikencangkan hingga celah antar pelat menutup. Tidak perlu dikencangkan berlebihan. Kenapa demikian? Karena metode pengencangan seperti ini digunakan untuk sambungan tipe tumpu, bearing type connection. Kita tahu kan untuk tipe tumpu itu kekuatan sambungannya tidak tergantung seberapa kencang kita mengencangkan bautnya. Tapi tergantung apakah dia bautnya kegagalan geser atau dia bautnya mengalami kegagalan tumpu, ya. Nah, metode yang 4 selanjutnya yang akan kita bahas satu persatu ini digunakan untuk tipe slip critical connection. Kita memerlukan baut dikencangkan lebih lagi dari posisi snug tight karena kita mengharapkan baut tersebut akan menjepit pelat yang disambungkan. Sedemikian rupa sehingga tercipta gaya gesek antar pelat yang cukup tinggi ketika nantinya beban geser bekerja pada sambungan tersebut. Salah satu metode yang digunakan untuk mencapai gaya pratarik tersebut adalah calibrated wrench tightening. Jadi menggunakan kunci momen untuk yang terkalibrasi untuk mencapainya. Kunci torsi atau kunci momen manual ini digunakan untuk memeriksa apakah gaya pratarik atau pretension load yang diberikan pada masing-masing baut sudah mencapai nilai yang disyaratkan. Kunci momen tersebut akan mengeluarkan bunyi klik bila sudah mencapai nilai gaya pratarik yang ditentukan. Di cuplikan video ini memang hanya terlihat beberapa baut saja yang dikencangkan. Namun pada prakteknya setiap baut di sambungan ini dikencangkan sama besar. Di bagian pegangan kunci torsi biasanya terdapat skala yang bisa diset ke nilai tertentu sesuai keinginan. Umumnya tersedia dalam skala feet lbs atau feet pound dan newton meter. Setelah kunci torsi tersebut diset, baut dikencangkan, maka setiap baut diharapkan memiliki level kekencangan yang sama. Namun perlu diingat bahwa yang disyaratkan oleh peraturan SNI kita dalam tabel J31 ini adalah gaya pratarik minimum yang terjadi pada baut. Sementara yang diukur oleh kunci momen tadi adalah torsi yang diberikan pada baut. Untuk membantu proses pemasangan baut, diperlukan tabel konversi torsi. Seperti contoh tabel ini dari Portland Bolt untuk baut A325. Tabel konversi ini akan menginformasikan torsi yang diberikan oleh kunci momen tersebut terhadap gaya pratarik yang diharapkan muncul pada bautnya. Walaupun demikian, perlu kehati-hatian dalam menggunakannya. Karena kondisi baut yang berkarat dan minyak pelumas yang sudah kering seperti ini dapat menyebabkan nilai pratarik tidak tercapai walaupun nilai torsi yang diberikan sudah sesuai. Loh, kok bisa gitu ya? Penyebabnya karena torsi yang diberikan justru terserap untuk mengencangkan mur baut melewati drat yang berkarat itu. Bukan untuk menarik baut sebagaimana diharapkan memberi gaya pratarik pada pelat yang disambungkan. Selain itu, kunci momen itu juga perlu dikalibrasi secara rutin. Jadi sebelum digunakan untuk mengencangkan, kunci momen tersebut harus dikalibrasi. Biasanya menggunakan alat seperti ini, namanya Skidmore Wilhelm. Digunakan untuk mengkalibrasi kunci momen, baik itu manual maupun mekanis. Jadi kita akan mengetahui apakah torsi tertentu yang diberikan oleh alat bisa mencapai gaya pratarik berapa nilainya pada baut tersebut. Cara kerjanya cukup sederhana.
Misalnya kita di sini menggunakan baut A325 diameter 7/8 inch, di mana gaya pratarik minimum sesuai SNI 1729 2015 sebesar 39 kips atau 39.000 pound. Baut kemudian dipasang oleh teknisi. Dalam hal ini, kunci momen elektrik sudah diset untuk memberikan torsi 450 feet-pound. Ketika baut dikencangkan, indikator pada alat ini akan menginformasikan besar gaya tarik yang diterima oleh baut akibat torsi yang ditetapkan sebelumnya. Dalam hal ini, torsi yang diberikan 450 feet-pound menghasilkan gaya tarik baut 53.000 pound, melebihi nilai minimum 39.000 pound yang disyaratkan. Bila nilai ini dirasa terlalu tinggi, torsi kemudian bisa disesuaikan hingga mencapai hasil yang diinginkan. Dari penelitian terdahulu diketahui bahwa metode menggunakan calibrated range tightening ini menggunakan kunci torsi atau kunci momen, biasanya hasil variasi kuat tarik yang ada baut itu bisa mencapai 30% lebih besar. Rata-ratanya sih di sekitar 10%. Oleh karena itu, Research Council on Structural Connection RCSC merekomendasikan nilai torsi itu diupayakan mencapai 5% di atas nilai yang disyaratkan untuk gaya tariknya. Ya. Metode selanjutnya yang akan kita bahas adalah metode yang ketiga ini. Untuk mencapai gaya tarik tertentu adalah turn of the nut method. Cara kerjanya begini. Setelah baut sudah dikencangkan hingga posisi snug tight, mur baut lalu diberi tanda garis menggunakan spidol. Dan digaris pula di posisi yang sama pada pelatnya. Selain itu, pada pelat diberikan juga garis kedua yang menjadi target putaran mur baut. Mur kemudian diputar hingga garis pada mur sejajar dengan garis yang kedua pada pelat. Berapa besar putaran yang diperlukan dapat dilihat di tabel ini dari RCSC. Besar putaran yang direkomendasikan bervariasi dari setengah hingga 1 putaran, 180 derajat hingga 360 derajat. Tergantung pada posisi mur pada saat di kondisi snug tight dan tergantung panjang baut yang digunakan. Metode ini relatif ekonomis dan lebih sederhana dan lebih dipercaya sebenarnya dan disukai untuk mencapai gaya pratarik dibandingkan metode yang kedua. Jadi turn of the nut method ini lebih dipercaya mencapai gaya pratarik dibandingkan metode yang kedua ini. Kalau metode yang keempat ini sedikit unik dibandingkan dua metode yang sebelumnya. Metode ini menggunakan baut, ring, dan mur yang khusus, dikenal dengan sebutan TC bolt. Kepala baut itu berbentuk dom, sedikit berbeda dengan kepala heksagonal pada baut biasa. Yang menarik, bagian ekor baut ini akan putus di akhir proses pemasangan apabila gaya pratarik pada baut tercapai. Ringnya ada bagian yang datar ke sisi pelat dan bevel atau coakan ke sisi mur. Mur yang bagian luar dan bagian dalam juga sedikit berbeda. Kunci mekanis yang digunakan juga khusus, memiliki dua penggerak. Bagian sisi luar untuk mengencangkan baut dan bagian dalam untuk memutus ekor baut. Jadi, pertama kali baut dikencangkan oleh penggerak sisi luarnya, lalu setelah gaya pratarik yang diharapkan tercapai, kemudian penggerak yang dalam bekerja berlawanan arah untuk memutus ekor baut. Coba perhatikan ekor baut ini. Ekornya copot setelah proses pengencangan. Ekor yang copot ini juga bisa dipakai sebagai indikator oleh pemeriksa bahwa baut tersebut telah dikencangkan sesuai pratarik yang disyaratkan. Metode yang terakhir ini, direct tension indicator, tidak kalah menarik dibandingkan metode ini dalam memberikan indikasi bahwa gaya pratarik yang disyaratkan sudah tercapai. Metode DTI menggunakan ring baut khusus seperti ini, di mana terdapat 8 gundukan di sekitar lubangnya. Saat mur dikencangkan, ring standar yang juga dipasang akan menekan gundukan tersebut pada ring DTI hingga gundukannya tertekan masuk ke dalam dan permukaannya menjadi datar. Tinggi gundukan sudah direncanakan pas
sehingga ketika permukaannya jadi datar seperti gambar di sebelah kanan, gaya pratarik yang diinginkan sudah tercapai. Dalam perkembangannya, muncul improvisasi baru terhadap ring DTI ini dengan menambahkan silikon berwarna orange di bagian belakang DTI. Kalau ring khusus sebelumnya itu dikenal dengan sebutan standar DTI. Kalau yang menggunakan silikon berwarna orange dikenal dengan sebutan squirter DTI. Jadi saat mur dikencangkan, ring biasa menekan squirter DTI, bahan silikon orange tersebut akan muncrat keluar dari saluran kecil yang disediakan pada ringnya. Ini sebagai indikator visual bahwa gundukan sudah jadi datar dan gaya pratarik yang diinginkan sudah tercapai. Penambahan tinta silikon berwarna ini dilakukan pada proses manufacturing ring squirter DTI. Coba perhatikan video cuplikan ini dari Applied Bolting Technology yang mendemonstrasikan bagaimana tinta silikon tersebut muncrat dari celah ring seiring dengan gundukan menjadi datar ketika baut dikencangkan. Kadang-kadang bila mana diperlukan, pelat tipis sekitar 0,4 mm bisa coba dimasukkan ke celah antara pelat dan ring. Kalau mayoritas celah tidak bisa dimasuki pelat tipis tersebut, atau disebut filler gauge, berarti kekencangan baut sudah cukup. Dua metode terakhir ini memang sedikit lebih mahal dibandingkan dua metode ini, karena ada elemen khusus yang ditambahkan pada sambungannya. Begitu ya kira-kira 5 metode ini mudah-mudahan bisa memberikan gambaran kepada kalian bagaimana baut itu dikencangkan, baik itu menggunakan sambungan tipe tumpu atau untuk mencapai gaya pretension yang diinginkan pada slip critical connection. Terima kasih ya buat perhatiannya. Kalau ada hal yang mau ditanyakan atau didiskusikan, silahkan di bagian komentar ditanyakan, dituliskan. Saya sendiri biasanya akan menjawab secara langsung apa yang ditanyakan di bagian komentar. Terima kasih, sampai ketemu di pembelajaran berikutnya.